Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Lanjut. Bab 616-620. Ye Junlin mengirimkan telegram pemikirannya dan segera memahami apa yang sedang terjadi. Keluarga Zaulah yang mengundang pengawal untuk mencegahnya menghubungi Li Ziran. "Apakah kamu yakin bisa menghentikanku?" Ye Junlin tersenyum. Wu Xiao memiliki ekspresi dingin di wajahnya. "Saya tidak takut membunuh musuh di medan perang. Anda dan saya tidak peduli sama sekali." Wu Xiao memiliki 34 cara dalam pikirannya untuk segera menaklukkan Ye Junlin. Menurutnya, orang biasa seperti Ye Junlin tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ketika dia mengambil tindakan untuk menghadapi orang-orang biasa seperti itu seperti menggunakan senjata anti pesawat untuk memukul nyamuk, berlebihan dan kurang dimanfaatkan. Ye Junlin tertegun dan bertanya sambil tersenyum, "Pernah menjadi tentara?" "Iya." Wu Xiao mengangguk. "Di zona perang itu?" Ye Junlin bertanya. Dia memandang Wu Xiao lagi dan menemukan bahwa wanita ini memiliki aura pembunuh seperti seorang prajurit. Dia bahkan meredam aura pembunuhnya. Dia pasti pernah berada di medan perang dan membunuh musuh. Masih seorang master, awalnya, Wu Xiao tidak akan memperhatikan Ye Junlin. Namun tugas yang diberikan Wu Mulan adalah mencegah Ye Junlin menghubungi Li Ziran. Jadi Wu Xiao berencana menyelesaikan semuanya sekaligus untuk menghindari kekhawatiran. "Bagus sekali, sebulan yang lalu, saya bertugas di Brigade Khusus Resimen Harimau di zona teater barat. Dalam 3 tahun di medan perang, saya membunuh 277 musuh." Wu Xiao mengatakan pencapaiannya dalam satu tarikan napas, sambil memancarkan rasa dingin, aura pembunuh. "Aku ingin menakuti Ye Junlin sekaligus." Tanpa diduga, Ye Junlin tidak takut sama sekali. Ye Junlin bertanya, "Anak itu tentara Qin Yuan?" Wu Xiao tercengang saat mendengar nama Qin Yuan. Dia sebenarnya tahu tentang Qin Yuan, karena Qin Yuan adalah komandan nomor 1 di Komando Teater Barat. Dia adalah jiwa militer di benak jutaan tentara di wilayah barat, nomor 2 setelah Dewa Perang Kunlun. Tapi bagaimana orang biasa mengetahui identitas Qin Yuan? Zona teater barat adalah garis depan, seseorang yang berada jauh di kota Jinling sebenarnya tahu. Benar, apa yang dia sebut kepala Qin Yuan barusan. Bocah Qin Yuan, mata Wu Xiao hampir keluar saat dia bereaksi. Dia marah, seseorang sebenarnya menyebut Qin Yuan laki-laki. Ini tidak sopan. Wu Xiao dipenuhi dengan niat membunuh. Menatap Ye Junlin dan bertanya, "Kamu baru saja memanggil kepala Qin Yuan apa?" "Aku memanggilnya Nak." "Ada apa?" Ye Junlin berkata tanpa sadar. Qin Yuan dilatih olehnya. Dialah yang secara pribadi memerintahkan pasukan dikirim ke zona perang barat. Tidak apa-apa memanggilnya laki-laki, tapi kata-katanya berubah masam di telinga Wu Xiao. Ye Junlin menghina dewa militer yang tak terkalahkan di zona perang wilayah barat. "Pelanggaran berat, beraninya kamu tidak menghormati ketua Qin Yuan. Aku memerintahkanmu untuk segera meminta maaf." Teriak Wu Xiao. Ye Junlin mengerutkan kening. "Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Apakah saya perlu meminta maaf kepada Anda? Karena Anda membuat pernyataan kasar, kepala Qin Yuan bukanlah seseorang yang bisa Anda sebut anak nakal. Minta maaf dengan cepat." Wu Xiao agresif. Ye Junlin mencibir. "Jangan bilang itu kamu. Bahkan jika Qin Yuan ada di depanku, dia akan senang jika aku memanggilnya laki-laki." Ye Junlin sebenarnya adalah guru dan idola Qin Yuan. Ye Junlin berkata bahwa dia akan naik Gunung Pedang dan turun ke Lautan Api. "Panggil dia Nak, dia harus bersenang-senang untuk waktu yang lama." Wu Xiao sangat marah. "Sekarang saya sudah pensiun. Saya tidak ingin mengambil tindakan, izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, minta maaf atau tidak?" Wu Xiao bertanya dengan suara rendah. Di matanya, Ye Junlin seperti mayat. Ye Junlin tersenyum. "Saya benar. Apa yang Anda minta maaf?" Dia terdiam. Qin Yuan cukup kuat.
keluarkan prajurit spesial wanita yang begitu kuat. Tapi kenapa otaknya tidak bisa berputar? Jika Anda berani menyebut Qin Yuan anak kecil, apakah Anda tidak meragukan identitas Anda? Kalau begitu jangan salahkan aku yang melakukannya. Wu Xiao berkata dengan dingin. Dia akan melakukannya. Boom, di ruang sempit, kaki kanan ramping Wu Xiao tiba-tiba terangkat. Menekan dengan momentum yang menggelegar, targetnya adalah wajah Ye Junlin. Apa yang dipraktikkan Wu Xiao di ketentaraan semuanya adalah keterampilan membunuh. Begitu dia bergerak, itu seperti serangan yang menggelegar. Kakinya jatuh, hidung Ye Junlin patah, dan wajahnya berubah total. Tidak apa-apa berbaring di rumah sakit selama 1 atau 2 bulan. Kamu mencari kematian, Ye Junlin juga marah. Tepat pada saat itu, suara Li Ziran terdengar, tidak. Suara itu datang, dan Li Ziran sudah membuka pintu. Kaki Wu Xiao berhenti tiba-tiba ketika jaraknya kurang dari 1 cm dari wajah Ye Junlin. Wajah Ye Junlin tetap tenang. Wu Xiao, dia suamiku. Jangan sakiti dia. Li Ziran ketakutan. Wu Xiao menarik kembali kakinya, dan dia menatap Ye Junlin dengan dingin. Aku akan memaafkanmu kali ini, tapi lain kali, berhati-hatilah karena aku tidak sopan padamu. Ye Junlin senang. Ziran, kamu menyelamatkannya. King's Landing benar-benar akan mengambil tindakan. Sayang sekali Li Ziran muncul, kamu. Wu Xiao sangat marah, jelas sekali bahwa dia telah menyelamatkan nyawanya. Tapi dia bilang dia sudah diselamatkan. Orang ini sungguh menyebalkan. Pantas saja semua orang di keluarga Zhao membencinya dan tidak mengizinkannya berhubungan dengan Li Ziran. Ngomong-ngomong, kamu tidak diperbolehkan bertemu Tuan Li di masa depan. Hati-hati aku tidak akan sopan. Wu Xiao memperingatkan. Li Ziran berbisik kepada Ye Junlin bahwa dia akan menangani pihak Wu Xiao. Tunggu sampai Ye Junlin pergi dan kemarahan Wu Xiao mereda. Dia tiba-tiba menyadari sebuah pertanyaan. Bagaimana dia tahu identitas Qin Yuan? Beraninya kamu memanggilnya anak Qin Yuan, bukankah itu terlihat disengaja? Itu sebuah kebiasaan. Mungkinkah dia punya identitas? Mustahil. Bagaimana seseorang yang bisa disebut anak Qin Yuan bisa bekerja di sebuah perusahaan di dunia? Sepertinya masih satpam. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya kira dia adalah penggemar militer, tidak sulit untuk mengetahui situasi di setiap zona perang. Ye Junlin, kan, aku ingat kamu, cepat atau lambat aku akan memberimu pelajaran. Wu Xiao memiliki temperamen yang buruk. Aku tidak mengerti Ye Junlin. Ye Junlin tentu saja tidak mengkhawatirkan sedikit pun Wu Xiao. Wu Xiao sangat kuat, tapi bagaimana dia bisa berharap Ye Junlin mengatur pengawal di samping Li Ziran? Ye Junlin meninggalkan Dewa Perang Yan Luo untuk melindungi Li Ziran. Dia memenuhi persyaratan Ye Junlin dalam semua aspek. Terutama karena dia adalah Dewa Perang suatu negara. Wu Xiao tidak pernah menduga hal ini. Ada sepasang mata dalam kegelapan yang menatapnya. Dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Ye Junlin bertanggung jawab atas dukungan logistik, jadi dia sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Dia datang ke kediaman King Long, Qilin dan lainnya. Apakah kamu sudah mendengar tentang apa yang terjadi tadi malam, Jenderal? King Long bertanya. Ada apa? Ye Junlin benar-benar tidak tahu. Si King San, tuannya sudah mati, dan sekelompok kekuatan tak dikenal telah datang ke kota Jinling, dikatakan sangat kuat, tuan seperti binatang buas dan Raja Serigala telah terbunuh dalam hitungan detik. Dan mereka diam untuk saat ini, kata King Long. Apa? Mata Ye Junlin berkedip setelah mendengarkan. Beraninya aku begitu lancang di wilayahku, saya curiga mereka ada di sini demi kue Jinling, saya khawatir mereka akan menyerang grup Dongtian selanjutnya. Jenderal, apakah Anda ingin bertemu Nona Li? Kirim seseorang ke melindungimu. King Long menganalisis. Aku tahu siapa yang berani memindahkan Ziran. Ye Junlin menggeram. King Long mengajukan diri dan berkata, Jenderal, apakah Anda ingin saya melindungi Nona Li? Tidak, jangan khawatir tentang keselamatannya, kata Ye Junlin. Dengan Yama God of War yang melindunginya, dia tidak perlu khawatir.
Bahkan jika negara serigala hancur, namun kekuatan dewa perang di suatu negara masih ada. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh semut kecil. Kekuatan yang mana? Bukankah nasib keluarga Chu menyedihkan? Adakah yang berani datang? Tanya Ye Junlin. King Long menggelengkan kepalanya. Saat ini, saya telah mengirim seseorang untuk menyelidiki, identitasnya tidak diketahui. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa kekuatan ini jauh lebih kuat daripada siapapun sebelumnya. Dapat dilihat bahwa lingkaran ibu kota provinsi telah dihapuskan keluar semalaman. Saya tidak peduli siapa itu. Selama itu merusak tanah ini, saya akan mengurusnya sampai akhir. Kata Ye Junlin dingin, karena Ye Junlin ada di sana. Oleh karena itu, Chen Teng dan yang lainnya tidak mempedulikan masalah ini. Karena mereka memahami bahwa dengan orang ini di sini, tidak ada seorang pun yang berpikir untuk membuat masalah di sini. Tepat ketika keluarga besar di Jinling menanyakan identitas Lu Zhan, keluarga Zhang merasa bangga. Dengan banyaknya industri, wajar jika mereka mengurusnya. Ada banyak minyak dan air, ini membuat Zhang Yefei tertawa lebar. Dia diam-diam bersumpah bahwa dia akan bersumpah setia kepada Lu Zhan sampai mati. Lu Zhan bertanya, apakah grup Dongtian ini menarik? Tuan Muda Lu, saya telah memeriksa bahwa pemilik grup Dongtian, Li Ziran, tidak memiliki kekuatan besar lainnya kecuali latar belakang keluarga Zhao. Mengapa? Seluruh Jinling kamu akan melihatnya melanggar batas pasar. Zhang Yefei berkata dengan heran. Grup Yunting, faktanya, keluarga besar di kota Jinling takut dengan grup Yunting di belakangnya. Lu Zhan tertawa, faktanya, meskipun mereka tidak berada di provinsi Jiangnan, mereka tahu lebih banyak daripada orang seperti Zhang Yefei. Mereka menyelidiki, Yuan Sanhe dan grup Sansing kemungkinan besar dikalahkan oleh grup Yunting. Apakah grup Yunting sekuat itu? Zhang Yefei bertanya. Luar biasa, bukan hanya bosnya yang misterius, tapi juga ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di dalamnya. Dikatakan bahwa tim keamanan memiliki master super yang mengalahkan 4 jenderal di bawah Yuan Sanhe, kata Lu Zhan. Kamu juga tahu bahwa guruku akan datang ke Jinling secara langsung, dan tujuan kedatangannya adalah untuk menelan grup Yunting. Potongan lemak di provinsi Jiangnan ini sangat menggoda. Lu Zhan tampak penuh kerinduan. Zhang Yefei menarik napas. Apakah ini terlalu ambisius? Yang diinginkan Lu Zhan adalah Jinling. Yang diinginkan gurunya adalah seluruh provinsi Jiangnan. Zhang Yefei bertanya, Tuan Muda Lu, apa yang perlu kita lakukan sekarang? Keluarga Zhang saya pasti akan melakukan yang terbaik. Saya tidak akan menyentuh grup Yunting untuk saat ini. Tetapi saya ingin grup Dongtian dan semua keluarga besar di Jinling. Mata Lu Zhan ada kilatan cahaya dingin. Zhang Yefei bertanya dengan gemetar, Tuan Lu, apakah Anda akan bertarung terus-menerus seperti tadi malam? Lu Zhan tiba-tiba menjadi bahagia. Dia tertawa dan berkata, tidak, ini sama sekali bukan tipe orang yang sama. Mereka yang berada di lingkaran bawah tanah seperti si King San dapat ditaklukkan dengan paksa. Tapi orang-orang ini semua adalah orang-orang kelas atas yang berjas. Jika kamu membunuh beberapa dan melukai beberapa orang, dampaknya akan sangat besar. Itu terlalu besar. Jinling akan mengambil tindakan terhadapku kalau begitu. Zhang Yefei bertanya, apa yang harus dilakukan Tuan Lu? Mulut Lu Zhan menunjukkan lengkungan yang menyeramkan. Kita harus memperlakukan sastrawan semacam ini dengan sopan. Dengan cara ini, saya ingin bertemu dengan bos wanita grup Dongtian. Malam ini saja, undang dia ke sini. Zhang Yefei terlalu banyak bicara. Dia berkata, bagaimana jika Nona Lu tidak datang? Setelah mengatakan ini, Zhang Yefei menyesalinya. Dia merasakan hawa dingin menyelimutinya, seolah darah di sekujur tubuhnya membeku. Benar saja, Lu Zhan menatapnya dengan mata dingin. Itu urusanmu. Aku ingin menemuinya malam ini urusanku, dimengerti. Elf Zhan jangan marah, saya akan melakukannya. Zhang Yefei berlutut di tanah, terengah-engah. Maksud Lu Zhan sederhana, tidak peduli metode apa yang digunakan Zhang Yefei,
dia harus menemui Li Ziran di malam hari. Ya, jika kamu tidak bisa melakukan hal-hal kecil ini dengan baik, kamu tidak perlu hidup. Lu Zhan berkata dengan ringan. Setelah pergi, Zhang Yefei menyeka keringat dinginnya. Saya hampir mati sekarang, tabu ini tidak boleh dilanggar lain kali. Nak, pergi dan lakukan ini. Zhang Yefei menyuruh Zhang Dongsu melakukannya. Menurutnya, terlalu murah mengundang seseorang secara langsung dalam kapasitasnya saat ini. Tidak masalah, ayah, saya ingin menunjukkan lebih banyak penampilan di depan Tuan Muda Lu. Zhang Dongsu tersenyum, bekas gedung grup Sansing telah berganti nama menjadi grup Dongtian. Di kantor Presiden, Tuan Li, seseorang di luar mengaku sebagai Tuan Muda keluarga Zhang dan mendukung Dongsu, dan ingin bertemu dengan Anda. Kata sekretaris itu, biarkan dia masuk. Li Ziran mengangguk, baru-baru ini, banyak bisnis keluarga lokal di ibu kota provinsi datang berkunjung, dan dia tidak menolak. Segera Zhang Dongsu dan yang lainnya datang ke ruang tamu. Anda adalah Tuan Li Ziran, kan? Zhang Dongsu berkata dengan nada merendahkan. Dalam pandangan Zhang Dongsu, tidak ada seorang pun di kota Jinling yang tidak mampu dia sakiti. Nada bicaranya arogan dan mendominasi. Ini saya, Tuan, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, tidak apa-apa. Li Ziran tidak menyukai nada kata-kata Zhang Dongsu. Tuanku ingin mengundangmu ke pesta makan malam, biar ku beritahu. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu malam ini. Zhang Dongsu tidak peduli apakah Li Ziran setuju atau tidak. Langsung memutuskan untuknya. Zhang Dongsu bahkan memerintahkan, bersiaplah, saya akan menjemputmu nanti. Setelah mengatakan itu, Zhang Dongsu hendak pergi. Tunggu, Li Ziran berkata dengan dingin. Ada apa? Zhang Dongsu bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa tuanmu? Li Ziran bertanya. Oh, kamu akan mengetahuinya malam ini. Bagaimanapun, statusku sangat mulia sehingga kamu tidak dapat membayangkannya. Patuh saja, begitu. Zhang Dongsu selesai berbicara, suara Li Ziran terdengar, sampai jumpa. Hah, apa maksudmu? Zhang Dongsu tidak percaya, bertanya. Maaf, saya menolak undangan dari orang asing. Li Ziran langsung menolak. Zhang Dongsu tersenyum. Li Ziran, sudah kubilang, kamu bisa menolak undangan semua orang di Jinling. Tapi kamu tidak bisa menolak undangannya, tidak ada alasan untuk menolak Lu Zhan bahkan membunuh. Si King San, apakah ada orang yang tidak bisa dia undang? Kalau begitu beritahu aku siapa orang itu. Wajah Li Ziran menjadi gelap. Identitasnya dirahasiakan, Anda akan mengetahuinya saat Anda melihatnya. Jika Anda menolak, Anda akan menyesalinya, tahukah Anda? Bagaimana si King San dan guru meninggal tadi malam? Guru saya yang melakukannya. Zhang Dongsu tampak bangga. Tidak masuk akal, pergilah. Li Ziran memberi perintah, penjaga keamanan tiba-tiba memaksa Zhang Dongsu keluar dari grup Dongtian. Saya belum selesai, Zhang Dongsu berkata dengan marah. Apa yang harus Tuan Muda Zhang lakukan sekarang? Wanita ini tidak menyukai ini. Adik laki-laki di sebelahnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jika kamu tidak bersulang, kamu harus minum sebagai hukuman. Tunggu sampai dia pulang kerja nanti dan langsung bawa dia kembali. Zhang Dongsu terkekeh dan berkata, Tuan Muda Lu berkata dia hanya akan bertemu orang dan bawa dia kembali. Apapun caranya. Dimengerti, kami simpan saja. Ini, kata anak-anak itu. Pulang kerja tepat waktu jam 7. Li Ziran menyeret tubuhnya yang lelah keluar gedung. Awalnya, dia harus bekerja lembur. Namun keluarga Zhao mengkhawatirkan bahayanya dan memintanya bekerja lembur di rumah. Tak jauh dari situ, ketika Zhang Dongsu dan kelompoknya melihat Li Ziran, kedua adiknya hendak menyerang. Tunggu, jika kamu melakukannya di sini, itu tidak akan berdampak baik padamu. Kami akan melakukannya di tengah jalan. Kata Zhang Dongsu, bagaimana mereka tahu bahwa setiap gerakan mereka berada di bawah kendali orang lain. Ye Junlin mengetahuinya dengan sempurna, tapi dia tidak khawatir sama sekali. Tak lama kemudian, pengemudi itu pergi.
Wu Xiao dan Li Zi berselingkuh. Zhang Dongsu dan kelompoknya segera menyusul. Zhao Family Manor berada di lokasi terpencil, dan tidak banyak mobil di jalan. Tiba-tiba pengemudi mengerem. Pasalnya, jalan di depannya diblokir oleh beberapa mobil. Saya melihat sekelompok orang berjalan mendekat. Zhang Dongsu mengetuk jendela mobil dan berkata sambil tersenyum, "Nona Li, mengapa Anda tidak pergi? Saya harap Anda bisa pergi makan malam dengan ramah. Saya tidak mengundang Anda untuk pergi." Dia diikuti oleh belasan orang. Selama ada perintah, pintu mobil akan didobrak hingga terbuka, dan Li Ziran akan dibawa pergi secara tiba-tiba. Li Ziran memiliki wajah yang keras kepala. "Tidak, saya menolak undangan dari orang asing." "Baiklah, Li Ziran, apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda serius? Tuan Muda Lu meminta saya untuk mengundang Anda karena saya sangat menghargai Anda." "Dasar jalang, jangan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya akan bertanya lagi, apakah Anda akan pergi atau tidak?" Zhang Dongsu meraung. "Tidak mungkin," Li Ziran dengan tegas menolak. "Oke, paksa aku melakukannya," Zhang Dongsu hendak memerintahkan. Bang, pintu tiba-tiba terbuka. Berjalan dari dalam adalah seorang wanita setinggi 1,8 meter, memancarkan sikap yang mengesankan. Boom, dengan wajah dingin, Wu Xiao tiba-tiba menendang wajah Zhang Dongsu. Zhang Dongsu langsung ditendang beberapa meter jauhnya. "Bunuh dia sampai mati," teriak Zhang Dongsu. Lebih dari selusin adik laki-lakinya bergegas menghampirinya. Berderak, dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang tergeletak di tanah dan berteriak. 10 adik laki-laki bisa bertarung, tapi yang mereka temui adalah prajurit pasukan khusus yang baru saja pensiun dari medan perang. Sama sekali tidak ada bandingannya. "Keluar, siapapun yang berani mengganggu Tuan Li lagi di masa depan, saya akan memecatnya." Wu Xiao memperingatkan dengan dingin. Zhang Dongsu ingin menangis tetapi tidak menangis. Wanita jalang ini bisa memukul dengan keras. Di sisi lain, di restoran Zhang, meja hidangan telah disiapkan, dan Lu Zhan menyajikan meja dikelilingi oleh semua orang. Dia berkata dengan malas, "Ini sudah jam 8. Apakah ada yang sudah datang?" Zhang Yefei langsung panik. "Zhang Dongsu sudah lama pergi. Kenapa dia belum kembali? Tidak bisakah kamu menangani hal kecil ini?" "Hah? Kenapa kamu ada di sini? Bukankah aku memintamu untuk mempekerjakan seseorang?" Lu Zhan melirik Zhang Yefei dan bertanya dengan dingin. Dipanggil saat itu juga, Zhang Yefei sangat ketakutan. "Tuan Lu, saya meminta Kuan Zi melakukan ini. Apakah saya tidak diizinkan untuk tinggal dan mengikuti perintah Anda? Bagaimana jika terjadi sesuatu?" kata Zhang Yefei dengan gemetar. "Lalu aku bilang jam 8, dan masih ada 3 menit lagi. Di mana orangnya? Apa? Kata-kataku tidak berhasil." Lu Zhan tiba-tiba meninggikan suaranya, membuat Zhang Yefei takut untuk berlutut. "Tuan Lu, izinkan saya segera bertanya di mana mereka berada." Zhang Yefei segera menelepon. "Kamu pecundang? Kamu di mana? Di mana kamu?" Zhang Yefei meraung. "Ayah, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada pengawal wanita di sebelah Li Ziran. Dia sangat kuat dan memukuli kita semua." "Apa? Mengalahkan kalian semua?" Zhang Yefei tampak terkejut. "Apa yang terjadi?" Lu Zhan bertanya dengan dingin, bersambung.